Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau begitu marilah kita berdoa dulu. Sebelum itu ada yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Baiklah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan pemberian layanan secara klasikal kepada kalian semua dengan topik mengembangkan tanggung jawab. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti layanan ini dan berpartisipasi secara aktif? Siap, Bu. Baiklah, Ibu mulai ya. Mengembangkan tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab yaitu tanggung jawab itu bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Istilah tanggung jawab, makna dari istilah tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban atau tugas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI atau itu, tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban yang dipikul. Jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ada apa? PT-nya belum muncul. Apa sudah muncul? Ya, Bu. Ya, baiklah. Jadi tadi ada gangguan. Jadi Ibu melanjutkan saja ya, karena tadi kan Ibu sudah jelaskan sedikit. Baiklah, di sini jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisahi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Apabila mengabaikan perintah-perintah Tuhan, berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggung jawab, manusia perlu pengorbanan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tetapi manusia juga pribadi. Dan selanjutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, dan kehidupan. Yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu, tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Yaitu ada 3 ya. Yang pertama itu dapat dipercaya dan diandalkan atau reliable. Yang kedua,
mau berjalan atau extra mile. Yang ketiga, selalu memberikan yang terbaik atau excellence. Selanjutnya, manfaat sikap tanggung jawab. Seseorang akan dapat dipercaya, dihormati, dihargai, dan disenangi orang lain. Yang kedua, muncul sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubahnya dengan tindakan lebih baik. Yang ketiga, membuat seseorang individu akan bertindak lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi bagaimana cara membangun rasa tanggung jawab? Caranya yaitu, yang pertama, hentikan kebiasaan mudah mengeluh pada hal-hal kecil berakibat pada tersinya pikiran kamu dengan hal-hal yang negatif. Dengan pikiran negatif, kamu akan melihat semua hal dengan sudut pandang negatif. Jika seseorang melakukan sesuatu hal dengan cara yang salah, janganlah mengkomplain saja, tapi tunjukkan bagaimana seharusnya dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, tidak usah banyak alasan. Membuang kebiasaan membuat alasan ketika kamu melakukan kesalahan. Kesalahan adalah hal yang wajar, karena pasti semua orang melakukan kesalahan, dan pada saat-saat tertentu kesalahan memang harus terjadi untuk membuat kamu mengerti bagaimana melakukannya dengan benar. Beralasan dan menyalahkan orang lain hanya akan menjadikan kamu sebagai pengecut dan tidak bertanggung jawab. Jangan menjanjikan sesuatu jika kamu tidak bisa melakukannya dengan benar. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya yang ketiga itu, jangan menunda-menunda pekerjaan. Waktu luangmu bisa digunakan untuk menata ulang kamarmu, karena menata ulang kamar terbukti bisa memberikan suasana baru yang menjernihkan pikiran. Menunda-nunda pekerjaan juga berarti menunda keberhasilanmu loh. Jika kamu memiliki waktu luang, gunakan hal yang bermanfaat. Yang keempat itu, jadilah orang yang konsisten. Lakukanlah. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Apa sudah baik lagi? Baiklah. Ibu lanjutkan ya. Yang keempat itu, jadilah orang yang konsisten. Lakukanlah rutinitasmu dengan konsisten, membantu kamu menjadi orang yang konsisten. Kamu bisa membuat jadwal. Jadwal ini bisa terus mengingatkanmu apa saja yang harus kamu lakukan pada hari itu. Yang keempat atau yang terakhir ini, belajar mengatur keuanganmu sendiri. Belajar bagaimana cara untuk mengatur keuanganmu adalah yang harus kamu lakukan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Kamu akan mempunyai penghasilan baik itu per minggu ataupun per bulan. Menyisihkan sebagian uangmu adalah suatu langkah yang tepat sebagai cara menanggulangi hal-hal yang tidak terpikirkan. Jangan gampang terbujuk oleh barang-barang yang tidak terlalu berguna ya, yang bisa mengakibatkan terancamnya keberlangsungan hidupmu hingga akhir bulan. Belajar menabung akan menghindarkanmu dari kebiasaan berhutang. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, tidak terasa materi Ibu telah selesai. Jadi itulah materi yang telah Ibu sampaikan. Apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Maaf, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan bertanya, pertanyaan saya yaitu bagaimana sikap yang baik ketika kita diberi tanggung jawab. Oh iya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pertanyaan dari Ica Rianti itu, bagaimana sikap yang baik ketika kita diberi tanggung jawab? Apakah seperti itu? Iya, Bu. Oke, Ibu akan menjawabnya ya. Jadi sikap yang baik ketika diberi tanggung jawab itu adalah dengan melaksanakan tugas dengan baik dan tidak teledor, sehingga setiap tindakan yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, sikap yang bertanggung jawab nih, yaitu mengerjakan sesuatu dengan sendirinya tanpa menunggu disuruh, tidak berbohong atau mengakui kesalahan, mau mendengarkan nasihat orang lain, saling menghargai dan menghormati sesama. Seperti itu, apakah Hijrah Rianti ini sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu rasa sudah tidak ada ya. Karena sudah tidak ada, maka Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu sampaikan kepada kalian ya bahwa Ibu telah memberikan lembar kerja kepada kalian itu dalam berbentuk Google Form di grup WhatsApp ya. Ya, Bu. Baiklah, setelah itu Ibu tutup kegiatan ini. Silahkan dikerjakan ya, karena tugas itu punya batas waktu sampai jam 12 malam ya. Baiklah, terima kasih. Jadi Ibu tutup ya kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu.